Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 387 pura-pura mengerti. Jackie merasa begitu kesulitan. Dia sama sekali tidak tahu yang mana yang merupakan hidangan hati angsa. Alangkah baiknya jika ada bahasa Inggris di dalam menu ini, setidaknya dirinya bisa sedikit lebih mengerti. Namun bahasa Perancis ini benar-benar membuatnya merasa begitu kesal. Dia tidak mengerti akan satu pun huruf di menu tersebut. Tetapi dia juga tidak boleh kehilangan gengsinya di depan banyak orang seperti ini. Jackie berpura-pura menunjuk beberapa menu ke arah pelayan tersebut dan memesan beberapa makanan. Pelayan tersebut mencatat semua pesanannya dengan teliti. Setelah itu, Jackie menutup buku menu tersebut dan berkata, "Ini saja dulu, kita boleh memesan lagi nanti setelah rasa makanan di tempat ini bisa diterima." Jackie tidak berani sembarangan memesan makanan. Bukankah akan terasa begitu canggung jika nantinya terdapat nasi goreng di antara makanan yang dia pesan? Jadi, biarkan mereka mengeluarkan makanan yang ia pesan terlebih dahulu. Setelah pelayan itu mengambil menu itu, dia kembali memberikan menu itu kepada Thomas dan bertanya apakah dia ingin memesan menu tambahan atau tidak. Jackie tersenyum dan berkata, tidak perlu diberikan kepadanya. Dia tidak mengerti bahasa Perancis, dia pastilah akan sembarang memesan makanan. Thomas tidak memperdulikannya dan menerima menu itu sambil bertanya pada Angelin. "Kamu mau makan apa? Apakah kamu ingin makan steak sapi seperti siang tadi?" Setelah mendengar perkataan ini, semua orang merasa begitu terkejut. Wah, Angelin juga sudah terlihat begitu hebat sekarang. Dia sudah menyantap makanan barat setiap harinya dan dia baru saja menyantap steak sapi siang tadi. Hehe, bukankah steak sapi sudah ada di mana-mana? Terdapat begitu banyak restoran cepat saji yang juga menjual steak sapi dengan harga yang sangat murah, hanya sekitar puluhan ribu saja. Itu juga tidaklah buruk, aku saja tidak rela untuk memakan steak sapi yang dijual di restoran cepat saji. Lihatlah Rahel, dia bisa menyantap steak sapi kapanpun dia mau. Inilah yang dinamakan menikmati kehidupan orang kaya. Angelin menganggukkan kepala dan berkata, boleh juga. Steak beef Wellington yang ia makan siang tadi lumayan enak. Tidak masalah baginya untuk memakan hidangan ini sekali lagi. Thomas menatap ke arah pelayan dan menunjuk ke arah menu. Pelayan itu lalu memberi isyarat tangan pertanda baik dan dia pun mengambil kembali menu tersebut dan berjalan turun. Rahel tersenyum dingin dan berkata, tingkahnya itu seolah-olah dirinya mengerti apa yang ada di menu tersebut. Apakah kamu yakin kalau yang kamu pesan itu adalah steak sapi? Akan sangat memalukan jika yang disajikan nanti adalah semangkuk mie. Haha. Rahel sangatlah suka melawak. Bagilah sedikit kepadaku jika yang kamu pesan itu memanglah mie. Aku belum pernah mencoba rasa mie di sini. Tidak perlu merasa malu, kita semua hanya memiliki ekonomi tingkat menengah, tidak seperti Rahel yang bisa memakan makanan apapun yang ia mau tanpa harus merasa malu. Haha. Semua orang tertawa, namun mereka tidak menganggap serius hal ini. Pada dasarnya, Angelin tidak terlahir di keluarga kaya. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berniat untuk menertawai dirinya. Setelah mengobrol selama beberapa saat, terdengar sebuah alunan piano dari belakang tubuh mereka. Mereka menolehkan kepala dan mereka melihat seorang pria muda yang mengenakan pakaian serba putih sedang memainkan piano. Alunan piano tersebut terdengar begitu merdu. Bahkan orang yang tidak mengerti akan musik juga ikut mabuk di dalam alunan piano tersebut. Wah, restoran mahal memanglah berbeda. Kita bahkan dapat menyaksikan langsung performa piano. Ini juga merupakan kali pertama bagiku untuk mendengar performa piano secara langsung.
Alunan musik ini lebih indah dibandingkan yang ada di bar pada umumnya. Jackie tersenyum, tentu saja, orang yang bisa memainkan piano di tempat mewah seperti ini merupakan para pianis yang hebat. Silahkan dinikmati musiknya. Sebenarnya Jackie dan Rahel hanya pernah pergi sekali ke restoran mewah seperti ini. Namun perkataan mereka terdengar seperti sudah sering mengunjungi restoran mewah. Tidak lama kemudian, steak yang dipesan Thomas dan Angelin pun sudah disajikan. Pelayan juga mengucapkan beberapa kalimat berbahasa Perancis. Meskipun tidak ada yang mengerti akan bahasa Perancis itu, namun dari gerakan tangannya, dapat dimengerti kalau pelayan itu menyarankan mereka untuk segera menyantap hidangan itu selagi panas. Makanlah terlebih dahulu, steak sapi tidak begitu lezat setelah dingin. Benar, hidangan lainnya seharusnya juga akan segera dihidangkan. Angelin, kalian boleh mulai menyantap hidangan kalian terlebih dahulu. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 388 kalian salah memesan. Thomas memesan 4 porsi steak sapi dan juga beberapa porsi hidangan hati angsa, foie gras dan juga jamur truffle. Dia lalu membagi steak sapi itu kepada Angelin, Clara, Karen dan juga Sarah. Keempat wanita itu pun mulai menyantap steak tersebut. Orang-orang yang menatap mereka mulai menelan liur karena aroma steak sapi tersebut sangatlah harum. Semua orang sudah merasa lapar, tetapi kenapa belum ada satu pun makanan dihidangkan di meja ini? Rahel mengerutkan keningnya, suamiku, coba suruh mereka untuk mempercepat penghidangan makanan. Jackie menganggukkan kepalanya dan menjentikkan jarinya. Waiter. Pelayan tersebut menghampirinya dan kembali berkata dengan bahasa Perancis. Cepatlah hidangkan makanan kami. Kata Jackie ditambah dengan gerakan tangannya. Dia merasa kalau itu merupakan salah satu cara komunikasi yang bisa dimengerti. Namun pelayan itu terlihat kebingungan, dia lalu mengerutkan keningnya dan membuka kedua tangannya. Pelayan tersebut terlihat tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Jackie. Jackie seketika merasa marah. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian menghabiskan waktu yang begitu lama untuk menghidangkan makanan? Panggillah manajermu ke sini. Kata Jackie dengan penuh amarah sambil memukul meja. Pelayan itu segera kembali dan memanggil seorang pria paruh baya untuk menghampiri mereka. Pria ini memiliki darah campuran, dia menguasai bahasa Perancis dan bahasa Mandarin dengan baik. Dia lalu menghampiri mereka sambil bertanya. Tuan, ada yang bisa dibantu? Akhirnya pelayanan kali ini menggunakan bahasa Mandarin. Jackie pun segera berkata. Aku sudah memesan makanan ini dalam waktu yang lama, kenapa masih belum dihidangkan? Mereka yang memesan lebih akhir malah duluan dihidangkan. Pelayan itu terbengong, Tuan, menu yang kamu pesan sudah dihidangkan semua. Apa? Sudah dihidangkan? Itu merupakan makanan yang mereka pesan. Aku tadinya memesan begitu banyak makanan, kenapa tidak ada satu pun makanan dihidangkan di atas meja ini? Pelayan itu tersenyum, Tuan, tadi kamu memesan 6 alunan piano dan semua lagu itu sudah selesai ditampilkan. Seketika, ekspresi semua orang berubah drastis. Alunan piano. Yang dipesan bukanlah makanan. Ini bukanlah lelucon kan? Semua orang sudah merasa lapar dan menunggu dalam waktu yang lama. Ternyata Jackie hanya memesan 6 alunan piano. Apakah dia mengira alunan musik itu bisa mengenyangkan perut? Semua orang kehabisan kata-kata. Jika memang dirinya tidak mengerti bahasa Perancis, kenapa dia tidak menggunakan pelayanan bahasa Mandarin? Untuk apa berpura-pura hebat seperti ini? Sungguhlah lucu. Jika mereka tahu hasilnya akan seperti ini, mereka pastilah sudah meminta bantuan kepada pacar Angelin sejak awal. Ekspresi wajah Jackie berubah menjadi pucat dan dia tidak menyangka hasilnya Agna seperti ini. Dia gagal untuk berpura-pura dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum.
Siapa yang tahu kalau halaman pertama menu itu merupakan kumpulan lagu piano? Kalau begitu, berilah kami menu dengan bahasa Mandarin. Baiklah. Pelayan itu kembali dan membawakan sebuah menu dengan bahasa Mandarin untuknya. Mereka lalu memesan makanan yang mereka inginkan. Setelah beberapa saat berlalu, makanan yang mereka pesan pun dihidangkan. Suasana hati mereka membaik setelah menyantap makanan yang lezat itu. Tidak ada satupun orang yang mengungkit kembali hal canggung yang baru saja terjadi tadi. Mereka semua menyantap makanan mereka sendiri sambil mengobrol. Rahel, pacarmu memiliki bisnis di bidang perhiasan, dia pastilah mengerti akan segala pengetahuan di bidang ini, bukan? Rahel tersenyum, tentu saja, dia mengerti begitu banyak hal, baik tentang perhiasan ataupun jam tangan. Apakah benar? Kalau begitu, bagaimana dengan jam tanganku ini? Jaki menerima jam tangan tersebut dan menatapnya sambil menganggukkan kepala. Ini adalah jam tangan asli, meskipun bukan merupakan merek terkenal, namun jam ini memiliki kualitas yang tinggi. Ketika membahas jam tangan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke jam tangan mereka sendiri. Rahel seketika menyadari jam tangan yang ada di tangan Angelin. Wah, jam tangan Angelin sangatlah cantik. Bagaimana kalau aku menyuruh suamiku untuk memeriksa keaslian jam tanganmu itu? Angelin tersenyum canggung, tidak perlu, aku tidak tertarik untuk mengetahui keaslian jam tangan ini. Rahel tersenyum dingin, bagaimana bisa, jika orang lain memberimu jam tangan palsu, bukankah itu akan membuatmu merasa malu jika kamu memakainya kemanapun kamu pergi? Cepatlah lepaskan jam tanganmu untuk diperiksa. Bersambung.